Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Iksan Wazi Akbar. Nama saya Anissa Gina Syafara. Nama saya Afita Rayena. Nama saya Ayu Lestari. Nama saya Herlia Syarani. Kami di sini ingin mempresentasikan lanjutan transaksi 25 sampai transaksi 32 tentang toko Harum Roti yang ingin membuat laporan keuangan. Nah, lanjut. Pada transaksi 25 terdapat memo produksi. Toko Harum Roti mengeluarkan memo produksi ini karena ingin memproduksi roti kembali. Tanggalnya dimulai pada tanggal 17 September 2012. Tanggal selesainya pada tanggal 18 September 2012. Kepada bagian produksi ditujukan untuk Tuan Roy. Isi memonya, produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Bahan baku yang digunakan, terigu, tara kembar, gula pasir, telur. Bahan penolong yang digunakan, ragi, minyak goreng, mentega, kelapa, coklat bubuk, keju, garam, dan selai. Nah, di sini ada catatan pembebanan upah tenaga kerja sebesar 420.000 dan pembebanan biaya overhead pabrik sebesar 312.500. Nah, dari memo produksi ini kita membuat 3 langkah, yaitu formula produk, perintah kerja, dan pengeluaran bahan yang dinomorkan MR-03. Nah, kita lanjut masukkan ke dalam akuratnya. Nah, dalam langkah membuat memo produksi, kita pilih modul pabrikasi, formula produk. Nah, nomor formulanya itu BOM strip 03. Ini yang ini. Nah, keterangannya itu produksi, sediaan, toko Harum Roti. Nah, sini kita klik produk referensi. Keterangan produknya kita klik roti aneka rasa. Nah, jumlah perutnya ini 6.500 pieces. Kuantitas minimalnya 1 ya. Nah, di sini di bahan bakunya kita klik tadi nomor barang. Nah, habis itu kita klik sesuai dengan memo produksinya. Di sini pertama itu terigu. Berarti kita klik terigu. Terigu ini ada 90. Berarti kita tulis 90. Itu cakra kembar. Cakra kembar itu ada 6. Habis itu ada gula pasir. Gula pasir itu ada 40. Habis itu telur. Telur itu ada 28. Habis itu ragi. Ragi itu ada 10. Habis itu minyak goreng. Nah, di sini ada 14, kita tulis 14. Mentega
Mentega ini ada 20 kilo. Habis itu kelapa. Kelapa ini ada 14. Habis itu coklat bubuk. Coklat bubuk ini ada 10 pak. Keju. Keju ini ada 2 blok. Habis itu garam. Garam itu ada 2 pak. Habis itu selai. Selai itu ada 10. Jika sudah, lanjut ke tab biaya. Kita klik nomor biayanya. Kita klik biaya tenaga kerja langsung. Nih, yang ini ya. Sebesar 420 dan biaya overhead pabriknya 312.500. Kita klik lagi. Biaya overhead pabrik. Jika sudah sama 2 tab tersebut jumlahnya, kita klik simpan dan tutup. Nah, sudah ke formula produk, kita lanjut ke perintah kerja. Perintah kerja ini diberi nomor WO-03. Start date-nya 17 September 2012 yang ini ya. Expect date-nya 18 September 2012. Tanggung jawabnya ini nggak usah diisi, plot departemennya nggak usah diisi, langsung ke description-nya. Deskripsinya ini yaitu produksi, persediaan, toko, harum, roti. Jika sudah, lanjut ke tab pekerjaan. Kita klik deskripsinya itu yang BOM 03. Nah, ini kita ganti ya, kuantitinya itu kita ganti jadi 6.500. Nah, jika sudah, ini kita hapus. Nanti kita ambil formula. Ambil formula. Klik yang BOM strip 03. Nah, kita periksa kembali, jika ada yang salah kita benarkan. Kalau tidak, kita lanjut ke tab biaya kerja, kita periksa kembali. Nah, ini udah sama ya dengan yang ini, 420 sama 312.500. Jika sudah, simpan dan tutup. Tahap kedua sudah. Kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu pengeluaran bahan baku yang diberi nomor MR-03. Nah, rilis date-nya itu kita beri tanggal 17 September 2012.
Work order number-nya itu yang WO strip 03. Jobnya ini sudah otomatis keisi, jadinya diberi nama produksi persediaan toko harum roti. Nah, deskripsinya ini kita samain aja. Jadi produksi persediaan toko harum roti. Nah, kita barangnya kita klik item number-nya. Gak usah, biar cepat ini kita ambil bahan baku. Kita pilih semua. Oke. Nah, jika sudah, kita simpan dan tutup. Nah, jika ingin melihat jurnalnya, kita klik lagi pengeluaran bakunya. Kita klik back. Nah, kita lihat nih di sini dia jurnal. Nah, di sini ada jurnalnya. Persediaan dalam proses 3.960.000 pada persediaan bahan penolong 1.665.000 pada persediaan bahan baku 2.295.000. Selanjutnya, transaksi 26, yaitu memang produk jadi. Pertama, kita klik menu pabrikasi. Lalu kita klik tab produk dan bahan baku keluaran. Lalu kita isi nomornya M-03, tanggalnya 18/09/2012. Ordernya WO-03. WO-03. Description-nya produk selesai 6.500 pieces dan telah dikirim ke gudang. Lalu klik simpan dan tutup. Untuk melihat jurnalnya, kita klik produk dan bahan baku keluaran. Klik tanda panah kiri. Klik lihat jurnal. Jurnalnya persediaan barang jadi pada persediaan dalam proses 692.500,15. Selanjutnya transaksi nomor 27. Ada faktur penjualan kopi kepada CP Ranti. Langkah pertama, klik modul penjualan, lalu klik faktur penjualan. Pelanggan diisi CP Ranti. Lalu invoice number-nya diisi FPJ strip 04. Lalu invoice date-nya diisi tanggal 19 September 2012. Ship date-nya juga sama, 19 September 2012. Terminnya M/30. Pada tab barang, di kolom item, diklik,
lalu pilih roti aneka rasa. Lalu ubah kuantiti jadi 3.500. Unit price-nya 1.500. Klik enter sampai muncul box baru, lalu simpan dan tutup. Untuk melihat jurnalnya, klik penerimaan. Klik faktur penjualan. Klik back. Klik lihat jurnal. Jurnalnya piutang dagang pada penjualan sebesar 5.250.000 dan harga pokok penjualan dan pada persediaan barang jadi sebesar 2.526.730,85. Selanjutnya transaksi 28. Ada nota kontan dari toko Harum Roti. Buka modul penjualan. Faktur penjualan. Isi pelanggannya dengan penjualan tunai. Invoice number-nya KN-05. Invoice date-nya 20 September 2012. Ship date-nya juga sama, 20 September 2012. Terminnya COD. Pada tab barang, di kolom itemnya diklik, lalu pilih roti aneka rasa. Kuantitasnya 1000. Unit price-nya tetap, lalu di enter sampai muncul baris baru. Klik bayar. Isi form number-nya KN-05. Payment date-nya 20 September 2012. Banknya kas di tangan, rate-nya tetap 1, cekwi nomornya dikosongin, cekwi date-nya itu 20 September 2012. Memonya penjualan tunai. Lalu klik kalkulator. Simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Untuk jurnalnya bisa dilihat di keseluruhan jurnal, di buku besar, laporan keuangan, buku besar, keseluruhan jurnal. (1 September 2012) sampai dengan 30 September 2012. Klik OK. Jurnalnya yaitu piutang dagang pada penjualan sebesar 1.500.000, harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi 721.923,10, kas di tangan pada piutang dagang sebesar 1.500.000.
Selanjutnya, transaksi 29 ada faktur penjualan kopi. Langkah yang pertama, pilih menu penjualan, klik faktur penjualan. Isi pelanggannya codet, invoice number-nya FPJ strip 05, invoice date-nya 21 September 2012, ship date-nya 21 September 2012, terminnya N/30. Pada tab barang, klik kolom item, pilih roti aneka rasa. Isi kuantitinya 2000, unit price-nya 1500. Lalu enter sampai muncul baris baru, lalu klik simpan dan tutup. Untuk lihat jurnal, klik faktur penjualan, tanda panah kiri, klik lihat jurnal. Jurnalnya piutang dagang pada penjualan sebesar 3 juta dan harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi sebesar 1.443.846,20. Selanjutnya, transaksi 30 ada bukti penerimaan cash. Pertama, kita klik menu penjualan. Lalu kita tap penerimaan penjualan. Receipt form-nya kita isi CP Ranti. Lalu form nomornya kita isi BKM strip 06. Payment date-nya 21/09/2012. Lalu cek nomor rekening. Cek date-nya kita isi 21/09/2012. Memonya pelunasan piutang dagang, faktur FPJ strip 03 dan faktur FPJ strip 04. Klik bayar, ada keduanya. Klik kalkulator, lalu klik simpan dan tutup. Untuk melihat jurnalnya, kita klik tab penerimaan penjualan, lalu kita klik tanda panah kiri, klik lihat jurnal. Jurnalnya pas di tangan pada piutang dagang dan piutang dagang 7.250. Selanjutnya transaksi nomor 31 ada bukti penerimaan kas dari codet. Pertama kita klik modul penjualan, lalu klik penerimaan penjualan. Receipt form-nya diisi codet,
Form numbernya BKM strip 07. Payment date-nya 22 September 2012. Banknya kas di tangan, rate-nya 1, check date-nya 22 September 2012. Memonya pelunasan piutang dagang. Faktur FPJ strip 05. Lalu checklist kolom bayar. Lalu klik kalkulator. Lalu simpan dan tutup. Untuk melihat jurnalnya, klik penerimaan penjualan. Klik back. Klik lihat jurnal. Jurnalnya kas di tangan pada piutang dagang sebesar 3 juta. Selanjutnya, transaksi 32, ada transaksi bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada karyawan pabrik. Langkah mengentrinya, buka modul Kasbank, pembayaran, paid from-nya kas di tangan, voucher number-nya BKK Street 06, date-nya 22 September 2012, memonya pembayaran upah karyawan, Minggu ke-3 September. PY-nya karyawan pabrik. Di kolom account number-nya, diklik, lalu pilih biaya tenaga kerja langsung. Sebesar 420.000. Terus habis itu klik kalkulator, simpan dan tutup. Untuk jurnalnya, buka lagi menu pembayaran, klik back, lihat jurnal. Jurnalnya yaitu biaya tenaga kerja langsung pada kas di tangan sebesar 420.000. Sekian dari kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.